Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Bu ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun ke anakku kudu alim, Mbah mun dawuh Gus Najih gitu, ke anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Itu jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantur. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengah, ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadih. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, tidak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha ma'un alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik, pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Firaun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Firaun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Sing cara bahasa kudus ngono wae gampang. Akhirnya para punggawa Firaun mikir, nak Firaun pangeran berarti bapake ra ndek pangeran, bae ra ndek pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa
Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyah. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja ora usah diterusno lah. Karena iman itu logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih bi kitab min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, enggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhir tonan ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah, gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati isrofal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wong nek bar ditanam ya wal hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza kemudian jadi roti. Terus fal lakimatin kemudian diuntal. Sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa. Sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib nyanyi parah. Kulo niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu
Apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terus muhakkamatun fama yubdina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran tuh kalau berdebat tuh tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun tuh masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang kiro asapah. Ini mau sesi kedua nih. Kiro asapah niku asyatibi fis sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fikhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fikhi Syafi'i. Jadi orang tahu madzhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya ajamiyun, memang ajamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? Ajamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tasil, sehingga kita baca apa? Jamiyyu wa'ruf. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya zaman bingung nggak lah? Nggak sekali kita bingung tak lereni. Malah ini sama harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza mu'manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja muk didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kulo beri contoh nggih. Amana asluhu amana ala wasni af'ala istamaat alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amanah. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis.
Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Muminun, bukan mukminun tapi muminun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasri. Akmana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innal ladzina amanu dielal, bukan akmanu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmus lam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknane walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibacakan persaingan. Ada yang baca kufuwan, ada yang baca apa? Kuf'an. Maknane wong kok jowo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ini tak warai jangan. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya, sehingga dibaca apa? Yastas. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot, jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marortu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tenak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbah Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbah Munawir untuk ngaji sama Mbah Arwani. Padahal dulu temannya, karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Mbah Arwani. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sapa yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama, iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak.
Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajar mau terima dulu film gak masalah. Iki kurang ajar nganti aku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu. Ono wong ape husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril. Cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti lah semula bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin? Ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya wis pinter lah. Nak pinter berarti iso leren nih. Jadi kemungkinane loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ra ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon kok. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi. Ini balik Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah apa? Fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan as'alullah ta'ala mu'afatah inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafadzno hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan mending. Muni a ora iso. Sampai sampai gurune ustad-ustad, oh iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah,
Sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yuminu. Makanya ada qiraah yang yuminu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wae dirungokno wae paham ora. Mondong nih. Kriting-kriting matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusakuna napa? Lah. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihtat ta'ifataini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa dikalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng. Ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkara ini jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkara ini jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mulane anggar gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, ja urunan, nak tekane padha wiridan yo apik tenan. Wah ora wani Gus tutup, nah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haramno ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anta ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau ini kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, mas. Pulau betul sugelan, angkat tanggal 17, begini beli pedus, gue pitek, pokoknya betul kucing lah. Ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa atau guna buat tadi. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, dan jenah di channel boleh. Dia kalau ini khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, gitu kalau dungo nangis ya pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor, gecek gue lihat baturi jenengan ngantos pinter. Agak lucu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh, sampai mulai pecundang toh, lagi songono sama akhir. Jadi kok sampai barang murah di mantap. Jadi pokoknya melok rame-rame, repot. Mau nih kalau terus nanti ditahu. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora krana apa-apa wedi tak Kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan deh, Pak. Sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo bisa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok. Abu Jahal wae kodang sing petarung. Terus takok kenapa gak men takok? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi gua Abu Jahal sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro cantok kalah deh. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tin. Abdul bin Razak tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya ndace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing nom.
Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz orang. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Satu dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang min hajil abidin. Sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE gitu bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Udah cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah warifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi warifinya. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena daun serapa? Api bari. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Bal yakunu ma'ha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, monggo. Karena
Mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah. Yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis daerah itu penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis.